Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Segenap pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini akan kami sampaikan beberapa hikmah puasa. Di antaranya adalah terkait dengan etos kita di dalam menyelenggarakan ibadah puasa. Yang perlu kita perhatikan pertama-tama bahwasanya puasa itu sendiri adalah ibadah yang disyariatkan tidak lain adalah untuk membangun etos, untuk membangun karakter, untuk membangun watak, untuk membangun semangat, untuk juga membangun keyakinan bahwasanya hidup ini tidak lain adalah jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah ibadah yang sifatnya batiniah, karena puasa ini hanya bisa dilakukan dengan kesabaran. Maka ibadah puasa disebut sebagai ibadah yang pahalanya hanya Allah lah yang tahu. As-shaumu li wa ana ajibihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya dengan pahala. Puasa adalah kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Pahala puasa adalah pahala sebagaimana orang-orang yang sabar, yang hitungannya itu melampaui hitungan-hitungan matematika. Hanya Allah lah yang tahu pahala itu dan manusia tidak sanggup untuk menghitungnya, karena puasa sebagaimana kesabaran memiliki pahala yang besar, yang luar biasa, yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Puasa adalah ibadah yang sifatnya batiniah, bisabril mujarrad, hanya mengandalkan kesabaran. Sebagaimana puasa, seseorang tidak akan terlihat ketika apakah dirinya itu berpuasa ataukah tidak, karena puasa memang adalah ibadah yang sifatnya batiniah, yaitu kesabaran. Ini berbeda dengan ibadah sholat yang ketika orang sholat mata dilihat secara kasat mata. Ketika orang bersedekah, maka sedekah itu juga bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi ibadah puasa tidak ada orang yang tahu kecuali dirinya mengatakan dirinya sedang berpuasa. Itulah puasa yang sifatnya batiniah, yang sebetulnya untuk membangun mentalitas yang sifatnya dari dalam. Etos yang seharusnya dibangun dari dalam, karena etos itu adalah karakter, karena etos itu adalah watak, dan puasa adalah ibadah untuk membangun itu, karena yang ada hanya keyakinan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dilihat oleh manusia. Para pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, selain itu puasa adalah pengendali. Puasa adalah bagaimana kita mampu untuk mengalahkan, mampu untuk menaklukkan musuh-musuh Allah. Dalam hal ini adalah hawa nafsu, yang hawa nafsu itu akan semakin kuat ketika kita memanjakan diri dengan makanan, ketika kita memanjakan diri dengan minuman. Maka puasa adalah bagaimana kita menahan diri dari makan dan minum, tidak lain adalah untuk menaklukkan, tidak lain adalah untuk mengalahkan setan yang akan semakin kuat, atau hawa nafsu yang akan semakin kuat dengan makanan dan minuman ketika kita memanjakan diri dengan keduanya. Itulah kenapa puasa bisa menjadi pengendali. Selain puasa bisa menjadi wasilah, sarana untuk membangun etos,
puasa adalah juga pengendalian diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka menjadi ironi ketika sekarang ini muncul ke permukaan tentang orang-orang yang meremehkan ibadah puasa, padahal itu sangat penting untuk membangun karakter kita. Ada fenomena di mana puasa tetapi hanya sebatas puasa zuhur, seakan-akan mereka sudah mendapatkan pahala puasa dan seakan-akan mereka sudah menyelenggarakan ibadah puasa. Padahal ketika orang itu berpuasa sampai pada waktu zuhur tiba, sama saja dia membatalkan puasanya. Karena tidak ada yang namanya puasa zuhur. Yang ada puasa itu adalah puasa sampai waktu maghrib. Maka tidak ada alasan untuk menyelenggarakan puasa sampai waktu zuhur seakan-akan mendapatkan pahala puasa. Nah, sekarang muncul pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa, bagaimana ibadah puasa bagi di antara kita yang memiliki pekerjaan yang berat atau sahibul a'mali syaqqah, orang yang memiliki profesi pekerjaan yang itu berat untuk dirinya tidak makan dan minum padahal memiliki kewajiban untuk bekerja. Tentu bekerja untuk kehidupan dirinya, untuk menafkahi keluarganya, untuk membangun kehidupan rumah tangga. Para pemirsa rahimakumullah, pada dasarnya wajib bagi siapapun tak terkecuali bagi kita sebagai umat Islam yang sudah akil, yang sudah balik, untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah puasa. Tidak ada hal-hal yang itu membebaskan diri kita dari ibadah puasa kecuali yang telah ditentukan oleh syariat agama ini. Ketika seseorang memiliki pekerjaan yang itu berat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dia harus melihat dirinya. Dia tidak bisa berpura-pura tidak mampu, atau bahkan juga dia tidak bisa berpura-pura untuk mampu, tetapi harus betul-betul dilihat dirinya. Jika dirinya merasa mampu, maka jangan sampai beralasan hanya karena malas kemudian tidak melakukan ibadah puasa. Seorang pekerja bangunan misalkan, apabila dia mampu maka wajib baginya untuk tetap berpuasa. Tetapi kalau dengan berpuasa misalkan dia betul-betul tidak mampu dan bisa mempengaruhi pekerjaannya atau bisa membahayakan kesehatannya, maka boleh bagi dirinya untuk tidak berpuasa. Tetapi dia harus betul-betul mempertimbangkannya dengan seksama. Seorang atlet misalkan, seorang atlet wajib untuk berpuasa, atlet apapun itu wajib untuk berpuasa. Tetapi ketika dia misalkan berpuasa, memaksakan dirinya untuk berpuasa, itu bisa mempengaruhi penampilannya, dia yakin seyakin-yakinnya, maka dia mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa, dan wajib baginya untuk mengqadha puasa itu. Tetapi perlu diingat, ketika dia membatalkan puasanya, setelah itu secukupnya dia makan dan minum, wajib bagi dirinya untuk tetap imsak. Untuk tetap apa? Untuk tetap tidak makan dan minum setelahnya sampai kemudian menjelang waktu maghrib. Ini dalam rangka menghormati bulan Ramadan, dalam rangka menghormati ibadah puasa itu sendiri, dan untuk menunjukkan komitmen, semangat, keyakinan, etos dalam menjalankan ibadah puasa. Tetapi kalau seseorang pekerja keras, bangunan, tukang beca, atlet dan lain sebagainya, merasa dirinya mampu dengan berpuasa menjalankan pekerjaannya, maka wajib bagi dirinya untuk berpuasa. Dia tidak boleh berpura-pura untuk tidak mampu, untuk tidak kuat. Bagi mereka yang tidak terpengaruh dengan puasa itu, kualitas pekerjaannya yang berat itu, maka wajib baginya untuk tetap terus berpuasa. Ini kewajiban kita, salah satu dari rukun Islam.
yang itu diwajibkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian. Itu semuanya tidak lain adalah dalam rangka membangun ketakwaan dalam diri kita, untuk diri kita kuat, terbiasa, mampu untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang perintah-perintah Allah, larangan-larangannya itu tidak hanya terkait ibadah yang sifatnya individual, tetapi juga terkait dengan ibadah yang sifatnya sosial. Puasa adalah untuk membangun karakter, untuk membangun kepribadian, untuk membangun watak, untuk membangun keyakinan untuk melaksanakan kebaikan di dalam kehidupan kita secara individual maupun dalam kehidupan sosial kita. Ini pentingnya puasa untuk kita jaga, untuk kita rawat dan kita lakukan sebagai umat Islam, sebagai bagian dari rukun Islam. Para pemirsa rahimakumullah, demikian tadi beberapa hikmah puasa, beberapa rahasia puasa, di mana setiap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan, kemudian menjadi risalah, diajarkan untuk dilaksanakan, itu tidak lepas dari tujuan kebaikan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maka marilah kita bersama menjaga komitmen kita pada bulan Ramadan untuk berpuasa sebisa mungkin, sekuat mungkin menjalankan kewajiban ini. Adapun darurat, hal-hal yang memaksa kita ketika kita betul-betul tidak mampu, maka itu menjadi rukhsah bagi kita untuk mempertimbangkan baik-baik diri kita. Apabila memang dalam kondisi kita tidak mampu, itu membahayakan kesehatan kita, maka kita mendapatkan rukhsah. Tetapi selain itu, wajib bagi kita seluruh umat Islam untuk berpuasa. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.